Ya, selamat datang kembali di channel Toya Aquatic. Di episode horor kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku sendiri ya, Lur. Ini pengalaman yang sungguh aneh ya. Jadi ini aku ceritakan saat itu aku datang di suatu curug dan curug di situ seperti menjadi tempat pemujaan ya. Kenapa aku datang ke curug itu? Aku datang karena informasi dari temen aku ya, bahwa di situ ada Channa limbata albino. Nah, yang dipancing, terus kemudian si pemancing ini sakit selama 1 minggu, dan akhirnya dikembalikan lagi ke curug itu. Kayak karena aku penasaran, aku langsung hubungi temen aku coba cek curugnya di situ, aku dikasih lihat kain kafan dan tali pocong. Seperti apa ceritanya? Terus ikuti video ini seluruh. Namun sebelumnya kita intro dulu. Jadi kejadian ini di tahun 2021. Saat itu aku punya temen di salah satu forum ya, namanya Forum Channa Limbata Purbalingga. Nah, temanku ini namanya Mas Diki. Aku dapat kabar dari Mas Diki bahwa di tempatnya Mas Diki ini tetangganya mancing Channa limbata albino. Terus dia sakit selama 1 minggu. Kemudian ikannya ini dikembalikan ya. Setelah dikembalikan ternyata dia sembuh, Lur. Ya kita nggak tahu nih apa memang secara psikologi dari pikiran orangnya ini ya, karena rasa takut dari ikan itu ya, mungkin bisa jadi. Oke, jadi waktu itu aku langsung bikin agenda. Aku telepon nih Mas Pras, buat temen ya, buat temen jalan ke sana gitu. Niatnya hanya pengen lihat spotnya di sana seperti apa sih, nggak ada keinginan untuk mendapatkan ikan itu gitu, enggak slow. Jadi aku telepon Mas Pras ya, kebetulan nih Mas Pras lagi kosong ya, nggak berkegiatan. Terus nggak lama Mas Pras datang ke rumahku, langsunglah kita jalan ke Prepet gitu loh. Jadi perjalanan dari tempatku ke Prepet ya sekitar 15 atau 20 menitan lah gitu loh. Kecepatan sedang gitu, 40-50 km per jam. Setelah sampai sana, ya karena aku penasaran seperti itu Lur, jadi aku mau langsung diajakin ke sana gitu. Aku pengen lihat seperti itu. Nah, kita berangkat dari rumah Mas Diki itu 4 orang. Mas Diki, tetangganya itu, kemudian aku sama Mas Pras. Waktu itu sekitar habis duhur ya Lur, kita jalan ke tempat curugnya ini. Nah, dari rumah Mas Diki ke curugnya ini ya sekitar 20 menitan Lur. Kita jalan. Cuaca saat itu terik ya, terang mataharinya. Kita jalan di jalan setapak, kan harus turun ke sungai ini. Nah, saat turun tiba-tiba cuaca mendung Lur. Wah, aku sama Mas Pras, waduh hujan ini, masih lama nggak? Kayak gitu kan ke Mas Diki. Mas Diki enggak, itu bentar lagi sampai kayak gitu kan. Jadi aku terus nyusurin jalan. Nah, sampai ketemu sungai. Di situ sungai memang diambil airnya melalui selang-selang ke tempat-tempat rumah warga setempat gitu loh. Ya. Di sekitaran sungai ini terlihat banyak beberapa ikan kayak gitu berseliweran kayak gitu loh. Ikan wader sih, kelihatannya ikan wader kayak gitu. Cuma memang suasana sungainya ini memang beda daripada sungai yang lainnya kayak gitu loh. Suasana sungai di sekitaran ini nih banyak ditumbuhi pohon-pohon yang memang masih rimbun lur. Jadi hawa dingin gitu ditambah mendung, itu bikin kayak merinding gitu lur ya.
nyebrang kita dari batu ke batu terus kayak gitu. Batunya memang gede-gede gitu lur. Nah saat itu aku ngelihat kalau di setiap bebatuan yang memang mempunyai apa namanya bentuk yang besar ini, terlihat di atasnya itu kayak ada sesajen ya, sesajen sama dupa yang habis dibakar gitu. Nggak tahu untuk ritual apa ya, tapi itu ada beberapa titik di batu-batu besar gitu. Wah, aku dalam hati timbul pertanyaan gitu, ini tempat buat apa gitu ya guys. Terus aku tanya sama Mas Pras ini. Mas Pras ini Mas Teguh ya, sebutannya Mas Pras. Aku tanya sama Mas Teguh, lihat nggak itu? Oh iya ngeliat. Buat apa ya kayak gitu ya. Udah nggak lama kita sampai curugnya. Wah ternyata curugnya itu memang bagus lur, bagus banget curugnya, jernih, airnya jernih. Curugnya itu tinggi sekitar 15 meter. Airnya ngucurnya tuh nggak deras kayak gitu, sedang, enak, ada angin sepoi-sepoi kayak gitu. Kita nyantai dulu di situ, nyantai sambil ngobrol-ngobrol di mana sih spotnya. Oh di sini kayak gitu. Aku lepas di sini. Wah ngelihat spotnya memang ya serem lur, sangat serem sekali kayak gitu. Nah terus aku susuri tuh curug. Nah, di curug itu kan ada kubangan air gitu, kubangan airnya luas, itu bisa buat renang. Tapi aku nggak pengen lah mandi di situ ya, karena hawanya juga udah nggak enak banget lur. Nah di sekitaran batu-batu yang eh, kesentuh air itu ada tanaman-tanaman ya, seperti tanaman kadaka ya, tanaman apa sih, Java Fern ya, Java Fern, terus Anubias kayak gitu. Nah aku tuh kepengen kan akhirnya, karena wah ini lumayan nih buat diambil, buat ditaruh di akuarium di rumah gitu kan ya. Aku minta izin ke Mbah, aku mau ambil nih, boleh nggak kayak gitu. Ya udah habis ngomong kayak gitu ya langsung aku cabut aja gitu lur, cabut dapet banyak. Kebetulan aku ngelihat di sekitar, nah saat aku ngelihat di sekitar ini nih, cari plastik ya buat ngewadahin itu kan tanamannya, aku ngelihat kain kafan ada tali-talinya kayak gitu tuh ya, tapi memang kain kafannya itu nggak lebar. Itu tuh jalan yang tadi aku lewatin kayak gitu. Kenapa tadi aku nggak ngeliat? Begitu aku nyari pas arah baliknya itu ada itu loh. Wah, kok langsung merinding loh, merinding. Aku bilang ke Mas Teguh ini, tadi ngeliat nggak di situ pas jalan itu kayak nggak ada apa-apa kok. Kita pas arah balik ya mau nyari plastik ini ada ginian gitu. Iya serius bener, aku juga aneh kayak gitu kan Mas Teguh nih. Terus aku langsung bilang nih ke temanku kan gitu, Mas Diki, ini kok kayak gini sih. Wah iya memang di sini memang kayak gitulah, ini nih buat tempat gini-gini lah gitu. Wah terus gimana nih, aku takut kan, langsung ngajakin pulang kan. Wah nggak enak nih, yuk pulang aja yuk. Nah terus tumbuhan itu tuh kan udah dapat plastiknya, udah termasuk ya, mau taruh lagi di situ ya, tapi sama Mas Diki udah nggak apa-apa bawa aja kayak gitu. Wah nanti takutnya kenapa-napa lagi lah kayak gitu. Udah bawa aja, tenang aja kayak gitu kan, aman aman. Tapi di situ aku setengah hati seluruh, aku setengah hati. Terus aku langsung ngajakin pulang lah, ayolah pulang. Wah nggak mandi dulu nih, seger di sini gitu kan Mas Diki tuh. Aku enggak lah, ayo kita pulang aja lah, aku takut, serius takut. Nah habis itu kita pulang lur, tapi kita ke tempatnya Mas Diki dulu ya, ngopi gitu. Tapi udah nggak enak tuh, sampai di tempatnya Mas Diki udah nggak enak, kayak ada yang ngikutin kayak gitu lur. Wah aduh campur aduk. Terus aku tanya ke Mas Teguh gitu, ngerasain kayak gini nggak sih, kayak ada yang ngikutin? Iya seluruh, serius seluruh, kayak
kayaknya apa karena tanaman ini kita bawa ya. Terus balik lagi aku tanya ke Mas Diki, Mas Diki nih ya, aku titip sini aja lah, nanti dikembalikan ke sana aku nggak enak perasaan. Udah aman katanya gitu kan, dibawa aja. Setelah selesai ya ngopi ngobrol gitu, kita kan pulang. Tanaman itu aku cantelin di motor, tapi di jalan tuh waduh makin tambah merinding lur. Terus aku sama Mas Teguh inisiatif gitu ya, wah kita buang aja kali ya. Nah ya masih di daerah situ sih, kita buang di sungai gitu sambil ngomong, wah jangan ngikutin, udahlah nih tanamannya aku buang sini, maaf 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 gitu. Nah setelah itu aku langsung pulang lur. Sampai rumah tuh aku sama Mas tuh, aduh ini memang aneh 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 gitu, cerita sama teman-teman juga gitu kan, aneh. Ya alhamdulillah sih setelah pulang ke rumah sampai saat ini ya alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa gitu lur. Ternyata aku ya membuktikan sendiri ya betapa di sana di Curug itu bener-bener serem lah, boleh dibilang mungkin angker gitu. Tapi memang perasaan aku di sana lur, wah nggak enak banget, serius nggak enak, nggak nyaman ya, walaupun secara suguhan kayak gitu, view yang view yang ada kayak gitu tuh wah indah serius. Tapi secara yang kita rasa di sana, sumpah merinding. Ya, jadi seperti itu seluruh cerita yang kali ini aku bisa ceritakan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hobi seluruh.